Yang bersangkutan ini memang mengalami gangguan kejiwaan berat. Pelaku perusakan dan penganiayaan di Kuta yang sempat viral beberapa waktu lalu tidak dilanjutkan ke ranah pidana. SULA atau SO disebut mengalami gangguan kejiwaan. Atas dasar kemanusiaan, dilakukan penanganan sosial dan rehabilitatif. Di sini didapati kesimpulan bahwasanya yang bersangkutan ini mengalami gangguan kejiwaan. Jadi berdasarkan penanganannya, kita tidak semata-mata melakukan pendekatan melalui hukum pidana. Tetapi kami perlu penanganan lebih lanjut secara sosial dan medis, ujar Kapolsek Kuta, Kompol Agus Riwayanto Diputra, Jumat, 16 Januari 2026. Di mana berdasarkan pasal 39 KUHP baru, UU nomor 1 tahun 2023, pelaku SO tidak dapat dipidana karena mengalami gangguan jiwa, dan nanti pihaknya akan melakukan gelar perkara terhadap kasus ini. Kesimpulan pelaku mengalami gangguan jiwa termasuk kategori berat diperkuat dari hasil pemeriksaan dokter kejiwaan RSUP. Profesor Ngoerah. Saat ini kondisi SO sudah stabil serta normal setelah mendapatkan perawatan intensif dan mengkonsumsi obat yang dibutuhkan. Selanjutnya penanganan perkara ini diserahkan ke Satpol PP Badung. Rekan-rekan Satpol PP nanti akan menangani sesuai dengan tupoksi kewenangan mereka. Imbuh Kompol Agus. Ketua Tim Dokter Kejiwaan, Psikiatri, RSUP Profesor Dr. IGNG Ngoerah, Dr. Leli Setiawati Kurniawan, SPKJ, K. menyampaikan bahwa SO sebelumnya masuk UGD dan ditangani dokter bedah saraf, bedah trauma serta mata hingga anestesi. Lalu sehari kemudian baru dikonsulkan kepada tim psikiatri dan saat itu yang kami dapatkan selain pelaku mengalami luka-luka, yang bersangkutan ini memang mengalami gangguan kejiwaan berat. Kenapa kok sampai berat? Karena memang dari sejak awal tidak ada pengobatan yang dilakukan. Kata keluarga mereka sudah pernah membawa ke puskesmas tapi ternyata obat tidak ada. Jadi tidak tertangani dengan benar sampai akhirnya yang terjadilah penuh dengan halusinasi, kata Dr. Leli. Lebih lanjut ia mengatakan halusinasi itu artinya tanpa ada sumber yang jelas, dia mendengar sesuatu di telinganya jadi tidak ada suara tapi dia mendengar suara yang jelas sekali memerintahkan untuk berbuat ini. Dan dia ketakutan dengan suara itu. Pasien mengatakan bahwa ini suara setan yang terus mengejarnya dan kita tahu memang perjalanan penyakit ini karena sudah kronis akhirnya memang tanpa kendali. Jadi pada saat dia datang di Bali itu benar-benar dalam kondisi hilang akal, papar dokter Leli. Dan dia naik, memanjat pelinggih, ke atap rumah warga karena terpicu oleh kemarahan dia melempar membalas, sehingga akhirnya kerusakannya sangat berat, sambungnya. Saat dalam penanganan awal di RSUP, Profesor Ngoerah, didapatkan bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa yang disebabkan oleh otak yang cedera. Juga ada gegar otak pada pasien ini, ada keretakan-keretakan tulang kepalanya. Lalu Sopun mendapatkan penanganan awal dengan obat-obatan jenis psikiatri untuk menghentikan pendarahan di otak setelah kondisi stabil dan pasien berhasil sadar penuh kemudian kita pindahkan ke ruangan jiwa. Jadi hari-hari terakhir pasien ada di ruangan kami kita bisa observasi dengan berbagai pemeriksaan, observasi, tes kognitif, psikometrinya, apa yang sedang dialami dan kondisi mentalnya. Dari kesimpulan itulah kami simpulkan bahwa ini adalah gangguan jiwa berat yang kita pernah dengar nama skizofrenia jenisnya adalah paranoid yang berkelanjutan karena sudah lebih dari 1 tahun, jelas Dr. Leli. Dan terakhir kami tambahkan obat yang long acting. Harapan kami dengan obat long acting, kalau dia lupa minum obat itu masih bertahan di dalam badannya. Jadi obat long acting itu bertahan 2-4 minggu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.